Anies Baswedan itu secara sadar menempatkan warganya di lokasi berbahaya. Dan hasilnya saat ini banyak korban luka-luka atas insiden, dan ada 12 korban atau 12 orang meninggal atas insiden tersebut. Basuki Cahayapurnama alias Ahok ternyata pernah ingatkan Anies soal kawasan Tanah Merah dekat depo Pertamina Pelumpang yang seharusnya tak dihuni warga. Pada saat itu Ahok meminta Anies Baswedan untuk tak obral janji politik dengan tak akan gusur warga Pelumpang, Jakarta Utara. Janji politik yang dimaksud adalah jika terpilih, Anies Baswedan tak akan menggusur warga Pelumpang. Ironisnya, janji tersebut memang benar ditepati. Selama memerintah hingga 2022 lalu, Anies tak gusur warga Pelumpang. Padahal tanah tersebut merupakan aset milik PT Pertamina dan seharusnya tidak boleh ditinggali oleh warga. Area tersebut sebenarnya dikosongkan untuk buffer zone bagi depo Pertamina Pelumpang yang memiliki 24 tangki raksasa berisi BBM. Alasannya adalah karena terlalu dekat dengan depo Pertamina dan dapat mengancam keselamatan nyawa siapapun dan kapanpun. Ahok pada tahun 2009 sempat menyiapkan rusun untuk warga Tanah Merah untuk direlokasikan ke tempat lain. Namun warga Tanah Merah saat itu menolak dan kecewa dengan kebijakan Ahok. Kini kekhawatiran Ahok pun terjadi. Kebakaran melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam hingga 17 orang tewas dan 49 orang luka-luka. Kawasan itu hanya berjarak sekitar 1,5 km dengan permukiman warga di kawasan Tanah Merah. Bagaimana menurut kalian? Hanya karena ambisi politik, teman-teman. Hanya karena ambisi politik untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, teman-teman. Kontrak politik Anies berujung korban jiwa. Ahok pernah mengingatkan kepada Anies Baswedan untuk tidak sembarangan membuat janji politik, terutama rencana untuk membebaskan permasalahan warga Pelumpang Tanah Merah, Jakarta Utara. Janji politik itu adalah melegalisasi tanah warga yang berada di buffer zone di area milik PT Pertamina Persero. Padahal buffer zone seharusnya benar-benar steril jauh dari permukiman, dan seharusnya kawasan Pelumpang Tanah Merah tidak boleh ditinggali karena dapat membahayakan keselamatan warga. Saya bilang dia nggak kuasain data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya mintanya data sama kita, karena open data. Kasihan kalau sampai ngomong sesuatu jadi sesuatu yang tidak ngerti masalah. Demi menang politik kok membenarkan segala cara. Nah, sekarang sudah kejadian seperti ini, emang mau tanggung jawab, Pak? Ya Allah, padahal Pak Ahok sudah memperingatkan jauh-jauh hari tentang bahaya ketika pemukiman warga dekat dengan depo Pertamina. Alhasil hari ini, teman-teman, sebelumnya tanpa mengurangi rasa belasungkawa dan empati kepada korban atas insiden meledaknya depo Pelumpang, Jakarta Utara. Tapi atas itu semua saya mau mengkritisi pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas korban depo Pelumpang Jakarta Utara. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mantan gubernur DKI periode 2017 sampai 2022, yaitu Anies Baswedan. Kenapa? Karena kita ingat banget ya, pada tahun 2016 ketika masa kampanye menjelang Pilkada DKI, Anies Baswedan itu memberikan janji manis yang busuk kepada warga Tanah Merah. Isi perjanjian politik itu salah satunya adalah melegalkan tanah yang saat ini bersengketa dengan Pertamina. Andai kata Anies tidak memberikan janji itu kepada rakyat atau tidak memberikan atau tidak menerbitkan IMB sementara kepada warga Tanah Merah sekitar depo Pelumpang, mungkin tidak akan ada korban sebanyak ini atas insiden meledaknya depo Pelumpang. Tapi hanya demi untuk memenangkan kontestasi politik, Anies Baswedan itu secara sadar menempatkan warganya di lokasi berbahaya. Dan hasilnya saat ini banyak korban luka-luka atas insiden, dan ada 12 korban atau 12 orang meninggal atas insiden tersebut. Dan kemana para pendukung atau tim ses Anies di Pilkada DKI?
Kenapa tidak ada yang berkomentar atau tidak ada yang mendesak Anies untuk bertanggung jawab atau sekedar berbelasungkawa atau sekedar untuk memberikan santunan kepada rakyat? Kemana Anies sekarang? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelumnya teman-teman, kita ucapkan belasungkawa terhadap saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang, teman-teman. Ya, update terbaru, jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran tersebut bertambah menjadi 19 orang. Hal ini berdasarkan data yang tercatat di Koramil 01 Koja. Ya, terdapat 49 orang luka-luka, sedangkan korban yang masih hilang tercatat 3 orang. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiati, menyampaikan data korban meninggal 18 orang. Sementara data korban luka-luka sebanyak 35 orang. Ya. Jadi teman-teman, ya, kita turut prihatin. Kita juga turut menyesalkan kejadian tersebut. Ya, padahal di daerah sekitaran Pelumpang, kebetulan memang saudara saya juga ada di sana, teman-teman. Saudara-saudara saya ada beberapa orang yang ada di sekitar situ. Untungnya saya dikabari bahwa mereka tidak terjadi apapun, artinya mereka tidak terdampak. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Inilah teman-teman, kalau ambisi politik tetapi tidak memikirkan dampak yang akan terjadi ketika ambisi politik tersebut dilaksanakan, ya, dengan mengorbankan rakyat, dengan mengorbankan masyarakat, ya, mereka tidak memikirkan dampak ke depan seperti apa. Bahwa kita ketahui teman-teman, pemukiman di area Pelumpang, ya, depo Pertamina itu dilarang untuk didirikan perumahan atau rumah warga penduduk karena sangat-sangat berbahaya. Apabila terjadi suatu hal, kebakaran, ledakan, maka dampak dari radius bencana tersebut akan berimbas kepada warga sekitar. Ya, jangan sampai ambisi politik, ambisi kekuasaan menghalalkan segala cara sehingga tidak memperhitungkan dampak ke depan bagi keberlangsungan kehidupan warga di situ. Selama Anies Baswedan menjabat sesuai dengan kontrak politik, warga di sekitar situ tidak direlokasi, tidak memikirkan ke depan jangka panjangnya seperti apa. Padahal Ahok sudah memperingatkan hal tersebut bahwa berbahaya jika menempatkan warga di sekitar situ. Meskipun warga sangat menginginkan bermukim di situ, tapi pemerintah yang berwenang harus mempunyai intuisi ke depan. Apa dampak yang ditimbulkan ketika mereka hidup di area berbahaya? Bukan karena ambisi politik, warga dibiarkan untuk tetap tinggal di situ. Inilah yang berbahaya dan ini kejadian, teman-teman. Banyak korban meninggal dunia, luka-luka, ya, kehilangan harta benda di situ karena dampak dari ambisi politik yang menggebu-gebu, dampak dari kekuasaan yang mereka inginkan. Terus kalau sudah seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus menanggung ini semua? Keputusan penting dari seorang pemimpin harus, ya, dipikirkan secara matang untuk dampak ke depan. Jangan karena ambisi politik, ya, tanda tangan, tapi tidak memikirkan dampak ke depan bagi warga sekitarnya. Apa kalian ingin Indonesia dipegang oleh orang-orang seperti ini? Mereka yang menginginkan ambisi-ambisi kekuasaan, ya, memimpin tetapi tidak berpikir ke depan. Hanya pandai berkata-kata, ya, tapi aplikasinya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Inilah, teman-teman, tidak mengurangi rasa belasungkawa kita, teman-teman. Semoga segera teratasi. Semoga para korban mendapatkan hak-haknya. Semoga yang meninggal dunia diberi ketabahan, kekuatan atas musibah yang mereka alami. Pemerintah segera turun tangan. Dan memang pemerintah dalam hari ini, bahwa Pertamina akan membackup semuanya, memberikan ganti rugi dari pihak yang meninggal dunia maupun luka-luka, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Pertamina, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, kita turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan, ya. Semoga yang luka-luka segera sembuh dan menatap masa depan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.